Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya adalah Seli Noviana, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Tangerang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi. Modul 1.1A8 tentang koneksi materi kali ini akan membahas mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul titik 1. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang saya lakukan masih bersifat pembelajaran berpusat pada guru, di mana siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Dan sumber satu-satunya untuk pembelajaran adalah saya sendiri sebagai guru. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, disebut sebagai teacher center. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materinya saja dan KKM, dan hanya mengutamakan aspek kognitif pada anak. Guru pun kurang memahami karakteristik atau kebutuhan anak atau peserta didik. Siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Setelah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah saya merubah pikiran atau mindset berpikir saya. Saya merasa guru ternyata bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, di mana setiap anak memiliki kebutuhan dan kompetensinya masing-masing yang patut kita hargai. Setelah saya merubah mindset berpikir saya merubah juga perilaku. Yang pertama, saya merubah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, saya mencoba untuk lebih cermat dalam melihat bakat anak atau melihat anak dan sesuai dengan kodratnya dan menyesuaikan kebutuhan dan kompetensinya masing-masing. Mengenai apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yang pastinya saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat di mana saya tinggal. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Lalu, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMO atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan seterusnya saya juga akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran terasa lebih menarik dan menyenangkan. Maka bisa kita simpulkan dan dapat juga kita pahami bahwa sesungguhnya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan menuntut. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti pada peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, di mana kita harus memfasilitasi segala kebutuhan dan minat anak masing-masing.
Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.